Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis transaksi. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Analisis transaksi, jadi di setiap transaksi harus kita adakan analisis. Kenapa? Karena untuk mengetahui akun-akun apa saja yang bertambah dan akun-akun apa saja yang berkurang. Yang perlu dipahami sebelum kita menganalisis sebuah transaksi, kita harus pahami terlebih dahulu yaitu kedudukan akun, yang dimana aset bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Utang bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Modal bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Pendapatan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Yang terakhir, beban bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Dan kita juga harus memahami rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Dan kita juga harus memahami kelompok akunnya. Kelompok akun ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta atau aset ini meliputi akun-akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, dan lain sebagainya yang merupakan aset dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, hutang atau kewajiban. Akun-akun yang meliputi adalah hutang usaha, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya yang merupakan kewajiban atau hutang. Itu kita mempunyai kewajiban untuk membayarnya. Dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal ini meliputi investasi, pendapatan, beban, dan prive. Investasi dan pendapatan ini sifatnya menambah modal, sedangkan beban dan prive ini sifatnya mengurangi modal. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke soal transaksinya. Transaksi yang pertama, Tuan Satoru menyetorkan uang kas ke perusahaan sebagai modal awal sebesar 50 juta. Jadi, analisis transaksinya, aset perusahaan akan bertambah karena Tuan Satoru menyetorkan uang kas ke perusahaan. Maka, aset perusahaan akan bertambah dalam bentuk uang kas di sisi debit. Dan di sisi lainnya, modal kita akan bertambah, yaitu karena Tuan Satoru menyetorkan uang sebagai modal awal. Maka, modal kita bertambah di sisi kredit. Jadi, jurnalnya kas sebesar 50 juta di sisi debit dan modal Tuan Satoru 50 juta di sisi kredit. Di transaksi yang kedua, PT Satoru membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Jadi, analisis transaksinya, aset perusahaan akan bertambah karena dibeli perlengkapan kantor, maka aset perusahaan akan bertambah dalam bentuk perlengkapan di sisi debit. Dan di sisi lainnya, aset kita juga akan berkurang, yaitu karena terjadi pembelian perlengkapan kantor secara tunai, maka kas kita berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya perlengkapan sebesar 10 juta dicatat di sisi debit dan kas sebesar 10 juta dicatat di sisi kredit. Transaksi yang ketiga, PT Satoru membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 12 juta. Nah, ini hampir sama seperti di soal sebelumnya, tetapi di sini pembeliannya secara kredit. Maka, di sini kita analisis. Aset kita tetap bertambah di sisi debit dalam bentuk perlengkapan. Sedangkan di sisi lain, hutang kita akan bertambah karena kita membelinya secara kredit. Artinya
kita belum membayar sama sekali dan kita mempunyai kewajiban atau utang untuk membayar atas pembelian perlengkapan tersebut. Maka utang akan bertambah di sisi kredit. Nah, maka jurnalnya perlengkapan 12 juta di debit dan utang 12 juta di sisi kredit. Di transaksi yang keempat, PT Satorum membeli peralatan kantor sebesar 14 juta, di mana baru dibayar 6 juta, dan sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, ini hampir sama seperti di soal sebelumnya, tapi di sini dia baru membayar 6 juta, maka di sini aset kita akan bertambah dalam bentuk perlengkapan, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Kemudian di sini aset kita juga akan berkurang dalam bentuk uang kas, karena kita tadi kan baru membayar 6 juta. Selanjutnya, hutang kita akan bertambah karena di sini total dari pembelian yaitu 14 juta, namun kita baru membayar 6 juta. Maka kita masih mempunyai hutang atau kewajiban untuk membayarnya di bulan depan ya teman-teman. Maka jurnalnya perlengkapan 14 juta di sisi debit dan kas 6 juta di sisi kredit dan utang usaha 8 juta di sisi kredit. Oke, transaksi selanjutnya, transaksi kelima, PT Satorum memperoleh pesanan jasa merakit komputer sebesar 20 juta, dibayar secara tunai. Jadi, analisis transaksinya di sini kita menerima pesanan dan dari pesanan tersebut kita mendapatkan uang kas, maka aset kita akan bertambah dalam bentuk uang kas sebesar 20 juta. Nah, di sisi lain, karena kita memberikan jasa, maka di sini pendapatan kita juga akan bertambah di sisi kredit sebesar 20 juta. Maka jurnalnya yaitu kas di sisi debit 20 juta dan pendapatan 20 juta rupiah di sisi kredit. Transaksi keenam, PT Satorum memperoleh pesanan jasa merakit komputer sebesar 10 juta, dibayar secara kredit. Nah, ini tuh hampir sama seperti di soal sebelumnya, tapi di sini secara kredit. Maka di sini aset kita tetap bertambah di sisi debit, kemudian pendapatan juga tetap bertambah di sisi kredit. Namun, akun di jurnalnya akan berubah. Ini tuh seperti piutang. Nah, karena kita mempunyai kewajiban untuk menagih, ini artinya piutang. Sedangkan kalau utang itu kewajiban kita untuk membayar. Maka di sini piutang kita bertambah sebesar 10 juta. Kemudian pendapatan tetap bertambah sebesar 10 juta. Ini kalau secara kredit ya. Sebelumnya tadi secara tunai. Oke, selanjutnya transaksi ketujuh. PT Satorum memperoleh pesanan jasa merakit komputer sebesar 15 juta, di mana baru membayar 8 juta, sisanya dibayar bulan depan. Analisisnya berarti di sini kita mendapatkan uang kas sebesar 8 juta, maka aset kita bertambah. Di sisi lain, pendapatan juga akan bertambah di sisi kredit. Tapi di sini jurnalnya yaitu kas karena kita baru mendapatkan uang 8 juta. Jadi kita tulis 8 juta ini di sisi debit. Selanjutnya, karena kita baru menerima 8 juta, artinya kita masih mempunyai piutang, hutang atau kewajiban untuk menagih sebesar 7 juta di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya yaitu pendapatan sebesar 15 juta. Transaksi ke-8 yaitu PT Satorum membayar utang sebesar 10 juta. Nah, di sini kita membayar hutang, artinya hutang kita akan berkurang, kemudian aset kita juga akan berkurang juga dalam bentuk uang kas. Nah, di sini hutang berkurang di sisi debit,
aset berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya yaitu hutang usaha 10 juta di sisi debit dan terhadap kas 10 juta di sisi kredit. Transaksi yang ke-9, PT Satoru menerima pelunasan hutang dari pelanggannya sebesar 15 juta. Nah, di sini kita menerima pembayaran hutang dari pelanggan kita. Maka, kita akan mendapatkan uang dalam bentuk uang kas di sisi debit, maka aset kita bertambah. Kemudian, aset kita juga akan berkurang, yaitu dalam bentuk akun piutang. Maka jurnalnya yaitu kas sebesar 15 juta di debit terhadap piutang sebesar 15 juta di kredit. Oke, di transaksi yang ke-10, Tuan Satoru mengambil uang dari perusahaan sebesar 8 juta untuk kepentingan pribadi. Jadi analisisnya di sini, modal perusahaan akan berkurang karena terjadi pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Maka modal perusahaan akan berkurang dalam bentuk prive di sisi debit, dan di sisi lainnya aset juga akan berkurang, yaitu karena Tuan Satoru mengambil uang dari perusahaan. Jadi uang yang diambil itu adalah uang kas perusahaan, maka aset perusahaan dalam bentuk uang kas ini juga akan berkurang di sisi kredit. Maka jurnalnya prive 8 juta di sisi debit terhadap kas 8 juta di sisi kredit. Transaksi yang selanjutnya, PT Satoru membayar gaji karyawan sebesar 15 juta. Yang artinya di sini kita membayar beban, maka beban kita bertambah di sisi debit, dan di sisi lain kita membayar gaji ini dengan uang kas. Artinya aset kita akan berkurang dalam bentuk uang kas di sisi kredit. Maka jurnalnya yaitu beban gaji terhadap kas sebesar 15 juta rupiah. Oke, itulah cara kita menganalisis dari sebuah transaksi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.